Hadir kembali bersama saya Sultan Haji Nugraha di acara Surah. Pada sekarang ini saya sedang berkunjung di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan langsung bertandang ke Ketua KPU Kota Cirebon, Bapak Mardeko. Selamat pagi, selamat datang. Saya selamat bertemu kembali. Alhamdulillah ya, selamat berjumpa. Pak Mardeko ini Ketua KPU Kota Cirebon yang kemarin menghadapi dinamika pemilihan legislatif 2024 yang lumayan sulit ya Pak Mardeko. Kenapa? Karena Kota Cirebon di 2024 daerah pemilihannya menjadi 5 yang tadinya 3. Itu apa saja yang memang menjadi pelajaran Pak Mardeko di Pileg 2024 Pak? Baik, terima kasih Bung Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mungkin kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kami dari KPU Kota Cirebon kedatangan Bung Sultan yang tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Cirebon. Alhamdulillah saya selaku Ketua KPU Kota Cirebon mendapat kehormatan, mendapat kunjungan dalam rangka untuk berbincang-bincang ya, terkait dengan pelaksanaan pemilu yang alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin, dan saat ini kita sedang menghadapi kegiatan pilkada pemilihan kepala daerah untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemilu yang sudah kita laksanakan kemarin ya, dan alhamdulillah kemarin tanggal 28 Juli 2024 KPU RI sudah melaksanakan rekapitulasi secara nasional terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kebetulan juga KPU Kota Cirebon sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74 terkait dengan dilaksanakannya penghitungan ulang surat suara di TPS 14 Panjunan dan pemungutan suara ulang di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon, dan alhamdulillah dalam pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, dan sudah kita tetapkan. Nah, kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan rekap tingkat nasional yang dilaksanakan oleh KPU RI, tentu tindak lanjutnya adalah KPU menunggu surat keputusan dari KPU RI terkait dengan pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon legislatif terpilih mau ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami merencanakan, mudah-mudahan kalau hari ini surat dari KPU RI terbit, insya Allah mungkin besok tanggal 30 Juli kami akan melaksanakan rekapitulasi atau rapat pleno secara terbuka untuk menetapkan caleg terpilih dan perolehan kursi untuk DPRD Kota Cirebon. Dan ini perlu kita lakukan ya, karena tentu kita semua sudah mengetahui, khususnya warga Kota Cirebon, bahwa masa jabatan anggota legislatif untuk DPRD Kota Cirebon ini akan berakhir tanggal 12 Agustus 2024, sehingga kami dari KPU Cirebon ya sebetulnya dari jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan LO partai politik, kemudian juga dengan sekretariat dewan, kemudian juga dengan tata pemerintahan untuk mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan untuk persyaratan pelantikan. Jadi sudah dilakukan koordinasi, sehingga nanti pada saat penetapan tinggal melengkapi berkas-berkas yang kekurangan. Sehingga kita untuk mengejar waktu untuk pelantikan tanggal
12 Agustus 2024 tersebut. Ya. Jadi pelantikan DPRD terpilih itu di tanggal 12 Agustus ya? 12 Agustus ya. Soalnya di awal tuh tanggal 8, kemudian tanggal 12, kembali lagi tanggal 12. Nah itu karena KPU-nya yang belum siap atau bagaimana nih? Nah, kalau kita mengacu pada pelantikan anggota DPRD periode 2014 ya, jadi posisi 2019 sampai dengan 2024 Ya. itu SK itu memang tanggal 8 Agustus 2024. SK selesai DPRD. Ya, DPRD. Tapi dalam pelaksanaan pelantikan pada waktu dulu itu karena ada libur nasional berkaitan dengan Idul Adha, maka baru dilantik anggota DPRD terpilih itu tanggal 12 Agustus 2019 pada waktu itu dilantik ya. Sehingga karena di situ dijelaskan bahwa terhitung mulai sejak dilantik dilantik atau pengucapan sumpah lah waktu itu ya. Sehingga untuk yang periode sekarang yang terpilih yang untuk hasil pemilu 2024 ini mengacu pada hal tersebut, maka diharapkan ya tanggal 12 Agustus 2024 ini mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk pengucapan itu ya, pengucapan sumpah. Ya, sumpahnya itu untuk anggota terpilih untuk di hasil pemilu 2024 seperti itu. Nah, ini kami selaku penyelenggara pemilu di daerah dalam melaksanakan penetapan ini tentu kemarin karena dampak dari pemungutan suara ulang hasil dari putusan MK, memang meskipun pemilunya sudah lama dilaksanakan ya tanggal 14 Februari, kemudian kita melaksanakan pleno rekapnya di bulan Mei waktu itu ya. Tapi tentu karena dampak dari putusan MK tersebut, nah baru kemarin tanggal 28 baru secara nasional itu baru ditetapkan kan gitu. Karena PSU ini kan KPU RI baru bisa untuk menetapkannya setelah menunggu dari daerah lain selesai untuk melaporkan kegiatannya. Alhamdulillah kemarin KPU RI baru menetapkan tanggal 28 kemarin. Nah, oleh karena itu, kami pun di Kota Cirebon tentu dalam hal ini masih menunggu surat dari KPU RI. Tapi di dalam PKPU sudah jelaskan bahwa selambat-lambatnya 3 hari setelah KPU menetapkan hasil PSU putusan MK secara nasional, itu KPU di daerah harus melakukan penetapan anggota legislatif terpilih dan perolehan kursi seperti itu. Jadi sudah bisa kita ancar-ancar waktunya jadi antara tanggal 29 sampai dengan tanggal 31. Jadi kalau boleh ini Pak Mardhiko, soal kemarin Pileg 2024 di 14 Februari mereview dan agar tidak terulang lagi soal-soal yang tadi PSU, kemudian ada laporan terkait pelanggaran. Jadi apa yang memang salah dari penyelenggara yang kurang dibekali ataukah bagaimana nih Pak Mardhiko? Baik, dalam kegiatan proses pemilu ya salah satu tahapan yang penting itu adalah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh partai politik, kemudian juga mungkin oleh masyarakat ataupun juga oleh stakeholder adalah kegiatan hari puncak. Ya, hari puncak, betul. Itu adalah kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Betul. Kegiatan penghitungan atau pemungutan suara ini merupakan hal tahapan yang sangat penting saya anggap. Nah, di situ KPU melibatkan banyak petugas, khususnya petugas ad hoc. Dalam ini sebagai pelaksana di lapangan itu adalah KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, untuk mempersiapkan ini, sebetulnya kami dari KPU Kota Cirebon sudah melakukan persiapan. Nah, kami melakukan proses perekrutan, perekrutan yang dilakukan oleh teman-teman
PPS dan PPK. Nah, tentu sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang sudah dipersyaratkan ya. Nah, ada hal yang menonjol yang dipersyaratkan itu sebagai evaluasi dari pemilu 2019 itu terkait dengan batas usia. Nah, tentu kalau kita berkaca pada pemilu 2019, pada waktu itu banyak petugas KPPS yang wafat ya, yang meninggal karena ya tadi karena salah satunya karena kelelahan, juga karena faktor usia dan juga karena faktor komorbid ya. Padahal kita tahu bersama bahwa orang-orang yang usianya ini sebetulnya mereka banyak pengalaman, ya, karena sudah mengikuti pemilu beberapa kali kan, sehingga mengetahui ada titik-titik kelemahan yang mesti harus diperbaiki kan, seperti itu. Nah, tetapi di pelaksanaan pemilu 2024, nah ini sebagai bahan evaluasi tadi, maka kita membatasi usia. Nah, usianya dibatasi pada waktu maksimal hanya sampai 55, waktu itu 55 tahun ya, kita anggap itu. Nah, kemudian persyaratan lainnya yang kita anggap bisa menunjang untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan penghitungan suara itu adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini adalah minimal SLTA. Kenapa sebabnya SLTA? Supaya para calon KPPS ini bisa tadi mengikuti terkait dengan bimbingan, proses arahan yang kita berikan kan, seperti itu. Tapi tentu dalam pelaksanaan di lapangan memang tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Kita juga menemukan beberapa daerah di Kota Cirebon ini masih banyak juga yang perlu mendapatkan dari sisi pendidikan itu semacam keringanan kan, seperti itu ya. Nah, ini memang juga sudah diatur oleh PKPU terkait dengan rekrutmen SDM, berkaitan dengan itu juga ada pertimbangan lah. Jadi kalau memang di suatu daerah kesulitan untuk mendapatkan syarat pendidikan itu, jadi minimal itu disyaratkan dengan bisa membaca juga, termasuk juga bisa berhitung kan. Karena kan kita tidak lepas bahwa kegiatan ini kan ya pasti harus membaca kan, membaca berkaitan dengan aturan-aturan, kemudian juga persyaratan lain, termasuk juga menghitung dari hasil perolehan suara itu kan harus dihitung kan. Jadi cukup dengan mensyaratkan seperti itu. Nah, dalam hal ini KPU juga tentu melaksanakan kegiatan BIMTEK, bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis ini dilakukan secara berjenjang sebetulnya. Jadi KPU membintek teman-teman PPK dan PPS. Nah, kemudian dari teman PPK dan PPS ini menggetok tularkan atau melakukan bintek terhadap teman-teman di bawahnya, di bawah. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa yang sudah kami sampaikan ini mestinya bisa diterapkan di tingkat bawah. Nah, yang berbeda di pemilu sekarang ini dengan 2019 itu jumlah. Ya, kalau di 2024 sebetulnya jumlah peserta yang dibintek itu seluruhnya 7 orang. Gitu. Nah, diharapkan apa? Supaya semua personil KPS ini maksudnya dengan diberikan bintek itu juga sama-sama memahami kan, begitu ya. Jadi maksudnya juga supaya nanti saling mengingatkan kalau ada hal-hal yang salah atau kekurangan. Nah, itu perlu saling mengingatkan dan saling mengisi lah, maksudnya seperti itu. Beda dengan waktu 2019 itu kan paling yang paling kita hanya 4 orang gitu kan yang dibintek. Sekarang diberikan secara menyeluruh. Mungkin dalam pelaksanaan di lapangan, mungkin dalam memberikan bintek ini ya, karena mungkin secara massal juga ya. Nah, kita juga dari evaluasi kemarin itu katakanlah misalnya di satu kelurahan itu ada 100 TPS kan, berarti itu ada sekitar 700 kan, yang harus dilakukan bintek. Bintek misalnya kan. Nah, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama kan gitu. Nah, ini mungkin dari eksekusi kita meskipun banyak, nah mungkin mereka ikut, tapi mungkin tidak maksimal untuk menerimanya kan begitu, menerima atau menyerap informasi atau hasil dari bintek tersebut, sehingga banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemahaman itu. Dan ini bisa kita lihat memang kemarin pada saat kita evaluasi pelaksanaan di lapangan itu, dan ada beberapa TPS yang
mengalami pemungutan suara ulang, itu memang rata-rata salah dalam memahami aturan itu. Nah, terkait misalnya definisi atau istilah-istilah pemilih kan, jadi masih belum ini memisahkan mana pemilih DPK, mana pemilih DPTB kan gitu, berapa surat suara yang mesti harus diberikan kepada DPT, DPTB DPK. Ini masih masih ada kesalahan pemahaman, meskipun tidak semua, tidak semua, karena kan tingkat pemahaman dari masing-masing itu tidak sama. Nah, sehingga kita nanti untuk di pilkada ini kita sudah memetakan mana wilayah-wilayah yang kemarin mengalami pilkada mengalami PSU itu kan. Nah, jadi ini kita ada penekanan nanti. Nah, ini supaya nanti dalam memberikan bintek kepada wilayah-wilayah yang kemarin kategorinya ini perlu kita intensifkan nanti. Nah, sebenarnya kita juga sudah meminta kepada teman-teman PPK dan PPS juga harus melaksanakan bintek dari awal sebetulnya. Jadi ada jadi istilahnya bintek. Jadi bintek itu minimal mereka sudah diberikan pembekalan. Pembekalan bagaimana untuk melaksanakan tupoksi tugas pokok dan fungsi mereka, dan melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara itu, supaya nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman seperti itu. Nah, ini sebetulnya sudah kita upayakan sebetulnya, tapi memang dalam pelaksanaannya masih tadi kan ada beberapa TPS yang mengalami kelemahan kan, masih ada yang kurang memahami sehingga berdampak pada tadi kan pemungutan. Nah, sebetulnya ini melaksanakan kegiatan pemungutan suara itu kan sebetulnya tidak hanya KPU saja sebetulnya, karena di lapangan itu ada pengawas TPS, juga ada saksi-saksi kan, melibatkan semua pihak sebetulnya. Jadi seharusnya saling mengingatkan, tapi di lapangan mungkin itu dinamika namanya juga dinamika dinamika di lapangan juga kan bermacam-macam seperti itu kan Jadi kami juga dari KPU itu sebagai bahan evaluasi bagaimana nanti di pelaksanaan pilkada, apalagi nanti di pilkada ini kan jumlah TPS-nya kan berkurang betul. Dibandingkan dengan pemilu kan gitu, hampir separuhnya Jadi kita mengharapkan nanti di pilkada ini petugas ad hoc itu betul-betul terpilih itu orang-orang yang yang betul-betul mumpuni sehingga kita nanti dalam memberikan bintek, memberikan arahan memberikan masukan, mereka mudah untuk memahami seperti itu gitu. Jadi surat ini Pak Ketua, Pak Mardeko, suara rakyat kecil, kadang masih di tingkatan grassroots masyarakat politik khususnya melihat bahwa dewan terpilih yang akan ikut berkontestasi di Cakada ini, yang tadi kata Pak Mardeko disinggung, pelantikannya itu tanggal 12 tetapi SK tanggal 8, dan tidak masalah itu karena pelantikan DPRD tidak ada PJ-nya tidak ada PLT-nya. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, seseorang yang terpilih menjadi DPRD kemudian ingin berkontestasi tadi, apakah dia ikut pelantikan atau mundur sebelum pelantikan atau bagaimana nih Pak Mardeko? Baik, terima kasih. Nah, terkait hal tersebut bahwa partai politik tentu kan calon kepala daerah nanti yang akan maju calon kepala daerah itu kan ada yang betul-betul berasal dari partai politik yang notabene mereka itu sebagai calon terpilih kan, calon terpilih. Ada juga nanti yang akan maju mungkin berasal dari masyarakat, tokoh yang di luar dari partai politik. Tetapi diusung atau mereka maju melalui jalur partai politik. Nah, yang jadi pertanyaan dan sekarang bagaimana statusnya untuk bagi calon terpilih yang mau maju sebagai calon kepala daerah kan begitu. Sementara pendaftaran untuk calon kepala daerah menurut peraturan dari KPU kan nanti kita lakukan tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus gitu. Nah, sementara pelantikan kepala daerah atau penetapan atau pelantikan untuk calon terpilih untuk anggota DPRD itu tanggal 12 Agustus kan begitu. Berarti kan itu kan artinya kan
ditetapkan dulu ya, Ya. baru nanti maju kan. Ya. Nah, sebetulnya dalam hal ini bagi masyarakat ini sebetulnya ada dua hal yang bisa ditempuh atau dilakukan oleh partai politik bagi calon terpilih yang mau maju dalam pilkada. Nah, pertama, tentu meskipun saat ini KPU Kota Cirebon belum menetapkan, tetapi tentunya kan sudah mengetahui ya, siapa sih nomor urut berikutnya misalnya, nomor urut berikutnya. PAW ya. Nah, sebetulnya istilahnya bukan PAW ya. Oh, bukan. Jadi PAW itu baru bisa dilakukan kalau calonnya sudah dilantik dulu. Oh, yang bersangkutannya. Nah, itu baru. Tapi kalau dalam hal ini misalnya ada seorang anggota dewan yang terpilih. Nah, ingin maju menjadi calon kepala daerah. Sebelum pelantikan. Nah, yang bersangkutan sebetulnya bisa mengajukan surat pengunduran diri. Ya, surat pengunduran diri diajukan kepada kami, kepada KPU Kota Cirebon melalui partai politik. Nah, melalui partai politik. Jadi tidak bisa secara pribadi karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, jadi si A ini mengajukan kepada pimpinan partai politik tingkat daerah. Nah, partai politik tingkat daerah ini membuat surat kepada KPU yang menjelaskan bahwa nama si A mengundurkan diri, sebabnya kenapa misalnya. Nah, tentu dilampiri dengan kalau misalnya yang bersangkutan mundur misalnya karena ingin ini kan ya, berarti yang bersangkutan membuat surat pernyataan dan sementara melakukan pengunduran diri. Nah, dari dasar itulah nanti kami dari KPU Kota Cirebon pada saat penetapan itu namanya nanti yang muncul itulah nama yang berikutnya. Oh iya, merespon itu ya. Nah, merespon itu. Yang berikutnya tentu diawali juga kami kan lakukan klarifikasi dulu kan gitu. Jadi kita klarifikasi artinya kita panggil partai politiknya. Nah, untuk dilakukan cross check lah, klarifikasi kenapa sih misalnya mengundurkan diri dan sebagainya, kami buat berita acara kan sebagai dasar kan gitu. Nah, kalau sudah dalam klarifikasi nanti pada saat penetapan itu yang dilakukan KPU tentu namanya nggak muncul. Tapi yang muncul itu namanya yang berikutnya. Nah, itu bisa dilakukan juga oleh partai politik kan gitu. Nah, cara kedua ini bisa juga dilakukan oleh partai politik itu kepada calon terpilih ini ditetapkan dulu oleh KPU. Nah, ditetapkan oleh KPU misalnya tanggal 12 Agustus kan begitu. Nah, tanggal 27 pendaftaran karena salah satu syarat bagi anggota dewan terpilih itu memang wajib mundur. Jadi yang terpilih dilantik wajib mundur, maka nanti sebagai syarat untuk maju itu adalah surat pengunduran diri. Nah, surat pengunduran diri sebagai syarat pada saat pendaftaran. Memang penetapan calon itu kan masih lama tuh. Sampai dengan bulan Agustus, September itu baru ditetapkan. Nah, jadi September itu baru secara resmi yang bersangkutan kan mundur kan gitu. Nanti dari partai politik ini baru bisa nanti mengajukan PAW. Karena PAW itu baru bisa dilakukan kalau calonnya sudah dilantik. Dilantik. Nah, itu baru. Nah, jadi dua inilah yang bisa dilakukan oleh partai politik kan gitu. Apakah mau di awal atau nanti setelah dilantik. Tapi sampai saat ini kami dari KPU Kota Cirebon ini belum menerima surat pengunduran diri. Belum menerima. Sementara kami rencana untuk penetapan itu mudah-mudahan besok tuh. Mestinya hari ini kan sudah kami terima tuh. Nah, kapan kami untuk melakukan klarifikasi Nah, sebenarnya kami hari ini sudah kami sampaikan sebenarnya kepada partai politik sebetulnya. Sudah kita sampaikan. Jadi mau mundur di awal atau mau nanti kan begitu ya. Nah, itu sebenarnya opsi. Tapi sampai saat ini kami belum menerima. Artinya kemungkinan besar yang anggota dewan terpilih itu akan ditetapkan, ditetapkan, kemudian nanti akan dilantik. Nah, mungkin mereka nanti akan maju kan gitu. Nah, mungkin juga kan ini kan nama juga politik kan dinamikanya luar biasa. Takutnya mundur di awal, atau misalnya kan berbahaya juga ya. Ternyata biasanya rekomnya kan beda kan gitu. Nah, itu kan berbeda juga. Jadi kan memang lebih aman sih dilantik dulu kan, baru nanti mundurkan diri karena itu memang mundurkan diri itu wajib memang. Jadi tidak bisa anggota yang sudah dilantik itu misalnya hanya dengan surat cuti nggak bisa kan, memang harus mengundurkan diri dan seperti itu. Jadi poin pertama itu adalah ada suatu kepastian si dewan terpilih ini mundur karena dia
bakal direkomendasi oleh partainya Ya. dan kemudian berpasangan entah bagaimana. Sedangkan yang poin kedua ini masih menunggu dan bisa sampai dengan September itu ya Pak Mardhiko. Dia masih Resminya. ngantor resminya. Iya, karena kan apa? Belum penetapan sih ya, Iya, belum ditetapkan, oleh. Jadi Siapa, selama siapa tahu misal, barangkali dari proses itu kan apa namanya, ada hal-hal yang nggak kita duga kan gitu Ya. kan, gitu ya, duga kan gitu. Tapi yang jelas kalau dia sudah mengajukan surat pengunduran diri itu kan tidak bisa dicabut bisa bahasanya. dicabut ya. Ya, walaupun nanti terjadi hal-hal di luar dari itu ya, barangkali ada peristiwa atau apa kita tidak tahu sampai nunggu penetapan. Nah ini memang tidak bisa dicabut. Berarti sampai dengan penetapannya, Ya. bukan sampai dengan tadi pendaftarannya 29 Nah Agustus. kalau gitu yang ya. itu ada yang surat pengunduran diri kayaknya. Iya, berarti berarti waktunya sampai dengan berpikir tuh sampai dengan berpasangan tuh ya. Ya logikanya sampai dengan berpasangan ya Pak Mardhiko ya. Artinya di tanggal 27 sampai tanggal 29 kan Pendaftaran. ya pendaftarannya gitu. Kemudian penetapannya kan baru di 25 September ya. Ya, September. Ya, ya. Artinya bagi masyarakat politik khususnya sudah terjawab nih langsung oleh Ketua KPU Kota Cirebon bahwa hal-hal demikian ini ya kita bisa menunggu sampai dengan saat ini belum ada yang mungkin kelanjutannya begitu. Tapi intinya adalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, ada dua opsi yang memang dijadikan landasan KPU dalam bekerja. Iya. Pak Mardhiko. Mungkin ada pesan untuk nanti pilkada nih bagaimana nih kita nih? Nah, untuk pesan kami ya dari KPU dalam pelaksanaan pilkada, tentu kita mengharapkan nanti pelaksanaan pilkada ini kan berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta kondusif kan, kondusif. Nah, jadi diharapkan dalam pelaksanaan pilkada, karena tujuan akhirnya kita kan ingin milih pemimpin. Ya, betul. Milih pemimpin yang terbaik untuk memajukan, mesejahterakan masyarakat Kota Cirebon. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya, memilih sesuai dengan hati nurani, memilih yang terbaik, memilih yang cerdas, supaya nanti terpilih pemimpin yang diharapkan. Gitu. Jadi sekian pertemuan dari surat bersama Ketua KPU Kota Cirebon bersama KPU Kota Cirebon. Terima kasih Pak Mardhiko atas Sama-sama. sambutannya, atas hidangannya nih luar biasa nih. Ya, terima kasih.